Charlie Van Houten terseret pusaran kasus suap Sekretaris MA, kuasa hukum ungkap kronologi. Lama tak muncul di layar kaca, ex-vokalis ST12 Charlie Van Houten kini menjadi perbincangan publik. Charlie Van Houten menjadi perbincangan publik lantaran namanya disebut saat sidang kasus suap Sekretaris Mahkamah Agung, MA. Melansir tribunnews.com, Charlie Van Houten disebut sebagai sosok yang mengenalkan ex-petinggi PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto kepada Sekretaris MA Hasbi Hasan. Mengetahui namanya kini ikut terseret dalam kasus korupsi, Charlie Van Houten lantas membantah tegas. Diwakili kuasa hukumnya, Henky Solihin, Charlie Van Houten lantas membantah dan mengungkap kronologi perkenalan antara Dadan dan Hasbi. Jadi kronologisnya begini, sekitar 5 atau 6 tahun lalu Charlie memang kenal dengan Dadan, setelah itu lama tidak bertemu lagi, ucap Henky dilansir dari YouTube KH Infotainment. Kemudian beberapa waktu kemudian, suatu waktu, Charlie lagi ngobrol sama Hasbi, saat itu posisinya, Hasbi Hasan, sudah sekretaris di MA. Tiba-tiba Dadan menelepon, sambungnya. Saat itu, Dadan menanyakan lokasi Carly, hingga dijawab sang vokalis bila dirinya tengah bersama Hasbi. Rupanya Dadan justru mengaku telah mengenal Hasbi, lantaran berteman dengan istrinya. Lebih lanjut, Henky Solihin menegaskan bahwa Dadan sudah mengenal Hasbi jauh sebelum dikenalkan oleh Charlie Van Houten. Dadan sebagai saksi mengatakan bahwa mengenal ini lewat Charlie Van Houten, padahal tidak ada hubungannya sama sekali, tandas Henky Solihin. Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dikabarkan menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung, MA, Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus korupsi. Selain Hasbi Hasan, KPK juga menetapkan pihak perantara penerima suap Hasbi Hasan sebagai tersangka. Hasbi diduga menerima duit suap senilai 3 miliar rupiah. Selain itu, dia juga menerima 4 mobil mewah dari pengurusan perkara yang dilakukannya. Atas perbuatannya, keduanya dijerat dengan pasal 12 huruf A dan B, serta pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.